cukur pinggir jalan ini yang buat serunya itu klaksonnya bang. Pertama memang karena satisfying, enak ditonton gitu bang kan. Yang kedua karena ada scamnya. Pokoknya India gini, kalau di India ini buat konten keluar rumah udah banyak lah objek. Orang dia tuh kalau ngundang kita makan, kalau kita nggak kenyang nggak boleh pergi pokoknya. Saya ada konten itu bagaimana gaulnya pemuda India memakai baju, berfoto-foto. Bang, kau buat konten cowok semua bang, mana ceweknya katanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua pada ngumpul hari ini. Kembali lagi di channel Indindo Project. Saya Jikri. Hari ini saya bersama beberapa YouTuber Indonesia ganteng-ganteng ya. Ada 3 orang. Kita mau tahu nih siapa aja abang-abang ganteng ini ya. Jadi saya mulai dari yang pertama, Bang Putra Kembaren. Silakan. Jadi halo semua subscribernya Bang Jikri DKK, Indindo bang ya. Indindo Project. Indindo Project. Thank you so much ini udah diundang ya. Bersama juga dengan abang-abang kece-kece beken. Ibaratnya cotu-cotunya di sini. Ya, jadi saya Putra Kembaren, asal dari Medan, lagi menempuh studi S2 di Aligarh Muslim University India. Thank you. Ya, berikutnya Bang Mursid. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mursid Afandi. Saya WNI bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Sekarang lagi ditugaskan di India. Iya. Oke, AC Solo. Ya, berikutnya yang terakhir. Ayo Bang, silakan. Rasa uraya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya ini pelengkap penderita. Saya biasa dipanggil Abah Iksan. Salam kenal. YouTube saya Abah Iksan. Tentang Royal Enfield, Chai dan lain-lain lah. Royal Enfield. Nah, jadi hari ini kita coba membahas konten yang paling banyak digemari oleh orang Indonesia. Pertama saya tanya dulu Bang Kembaren. Oke, silakan Bang. Oke, kalau aku bang, itu ada 3 aku rasa bang. Ada 3, oke. 3. Ya. Yang paling dan yang paling baru palingnya 2 kali baru paling. Kalau kita masuk yang urutan nomor 3 itu pijat bang, massage. Pijat massage. Massage, cukur. Cukur. Jadi kan di India ini cukurnya kan ada cukur pinggir jalan bang. Betul. Cukur pinggir jalan ini yang buat serunya itu klaksonnya bang. Apa itu bang? Bukan cukurnya ya. Bukan tahu. Hanya kita buat konten di India itu kita nggak perlu pasang namanya back sound. Oke. Back soundnya alami, yaitu klakson daripada para pengendara orang India. Oh, Jadi itu. Itu Gimana? Jadi banyak yang mengomentari ya. Betul bang. Jadi ketika video kita semakin dikomentari maka rating akan semakin naik. Betul. Seperti itu bang. Dan kalau dicukur itu dia kadang kan agak hal unik dia karena nggak ada, memang ada sih di Indonesia bang kan. Tapi maksudnya zamannya ini kan zaman tahun 90-an lah. Cukurnya itu juga bang kan tradisional kali bang. Jadi udah mulai jarang ada di Indonesia. Jadi lebih flashback lagi. Ditambah lagi bang, massage-nya ini maksudnya cukur itu kan satisfying kali bang. Jadi banyak netizen itu yang menganggap itu sebagai obat tidur bang. Jadi mereka bagi yang insomnia, yang sulit tidur, tontonlah massage. Tidur nanti tuh bang. Itu yang betul ketiga, juga, bang. betul. Iya. Oke. Baru yang kedua street food bang. Street food. Oke. Ya, ini lagi viral juga kan di Indonesia. Pokoknya yang kobok-kobok katanya. Betul. Yang paling sering itu panipuri kalau masalah bang ya. Iya. Panipuri Golgappa kalau masalah bang di sana. Golgappa ya. Golgappa namanya, itu dia yang dicelup-celup katanya ya. Jadi netizen ini pandai dia. Disuruhnya kita untuk nyicip yang itu. Nah, jadi mereka Itu sakit perut nggak ya selama kan itu ya? Tapi aku pernah coba nggak sakit perut. Nggak sakit. Oh, berarti aman. Aman bang ya. Mungkin udah lama juga sini kekebalan tubuh meningkat. Baru yang terakhir ini bang, ini paling fenomenal. Kalau kita pasang ini pasti naik apa kita, view kita, yaitu korek kuping. Korek kuping. Korek kupingnya ada 2. Pertama memang karena satisfying, enak ditonton gitu bang kan. Yang kedua karena ada scamnya. Oh, jadi ada scamnya juga ya? Betul bang. Jadi orang Indonesia itu paling suka untuk nengok orang-orang scam. Jadi makanya jiwa julid Indonesia itu kan ngeri bang. Iya. Jadi gua langsung udah tip-tip. Ini nipu nggak nih? Iya. Jadi perhatikannya. Kayak di Medan dong. Kalau ada Medan bang kan. Orang Medan ditipu ya? Iya. Orang Medan gitu pula ya. Mau bilang ada orang Medan banyak juga tipu bang ya.
Iya. Nah, jadi itulah menurut aku Bang ya, 3 konten yang mungkin laris untuk di netizen. Tapi tadi yang kedua Bang, yang kedua tadi street food. Street food. Oke, Bang. Nah, street food tuh memang India terkenal dengan makanannya juga. Oke. Baik itu bentuknya yang unik, rasanya yang mungkin bervariasi. Satu lagi cara pembuatan. Iya, cara pembuatan yang paling fenomenal, Bang. Nah, salah satu yang pernah dicoba yang menjadi konten itu makanan apa? Chicken roll Bang. Chicken roll. Chicken roll kan Oke. dia kan pakai tepung tuh Bang ya. Ya dikuluk-kuluk dulu lah Bang, digini kan, Itu tangan ya? Pakai tangan. Pakai tangan. Dan pada saat itu nggak pakai sarung tangan deh, memang sarung tangan. tangan alamnya langsung Bang kan. Tep-tep dimasukkan gini, baru masukkan ke apa? Ke wadah, digoreng, gitu ya. wadah ya kan. Begitu udah selesai, masukkan bahan-bahannya itu Bang, isi ayam, baru bawang. Itu langsung ya, Pakai langsung? tangan juga. Oke. Tep. Tahu lah dia kita tahap bekas ngupil tahap apa Bang kan. Pokoknya masukkan aja. Kalau kata Bang apa? Bang Mursid itu vitamin. Vitamin. Micin, mengandung micin. Mengandung micin Bang. Makan tangannya ini mengeluarkan micin. Jadi itu dia Bang. Jadi Oke. pernah kita apply sekali, kok tembus Bang. 500.000, Waduh. 500.000 gitu. Lumayan lah. Oke. Yang terakhir itu tadi yang pertama korek kuping. Korek kuping itu memang ada di mana-mana atau di tempat khusus ketika kita mau coba korek kuping itu? Walaupun menurut pengalaman aku Bang ya, aku pertama kali korek kuping itu di India Gate. Di India Gate, di New Delhi. Iya, di New Delhi. Oke. Jadi aku dulu nggak tahu itu bahwasanya itu memang penipuan Bang. Jadi aku percaya aja. Oke. Jadi, Oke. jadi aku kan nggak tahu. Jadi setelah itu aku korek kuping keluar tai Bang. Oh, Besar Bang kan. Keluar tai kuping kita besar. Yang nggak kanan aja Bang. Ini juga Makan keluar. nggak apa-apa. Keluar Bang kan. Aku pikir itu memang tai aku Bang. Oke. Setelah aku upload tembus berapa juta video itu, baru bilang Bang, kok dibohongi. Kenapa? Oke. Karena setelah di netizen, itulah hebatnya netizen. Iya, Bang. iya. Jelinya itu luar biasa. Jadi ketika mereka mengatur kecepatan dan teliti, ternyata itu memang ada sesuatu dimasukkan ke dalam kuping kita dalam bentuk kayak apa gitu Bang kan. Terlihat seperti kotoran ya. Betul. Jadi dimasukkan. Jadi pertama cairan dulu itu membantu apa tadi Bang? Untuk jadi kayak tai bentuknya. Oh gitu. Berarti bukan asli ya? Berarti bukan asli, Oke, Bang. Oke. Nah, itulah Meskipun kita sadar itu akan Iya. di kuping kita banyak sebenarnya. Betul, Bang, iya. Maksudnya gini Bang, logikanya aja dengan jarum, dengan kayak ada besi gitu nggak pakai pencahayaan, langsung bisa masuk yang ke dalam-dalamnya. Tapi aku yang gitu, maksudnya aku yang gitu polosnya dulu percaya aja Bang. Oh, iya. Tapi setelah itulah hebatnya karena netizen, thank you, aku jadi tahu Bang. Iya betul. Iya juga ya. Dan itu kita temukan di mana-mana Bang. Di Aligat juga kita pernah coba, Iya. ada juga. Dan biasanya ya mereka itu pakai topi merah. Topi merah. Iya. Maksudnya? Nanti itu Bang Mursid yang jelaskan Bang. Oke. Ada Bang Mursid ini lebih hebat lagi kalau masalah historikalnya Bang. Aku kan cuma sebagai bacot doang Bang kan. Kalau masalah historikal yang berisi daging semua ini Bang Mursid lah ini. Oke, Bang, itulah dia, Oke Bang. deh. Kemudian kita minta pendapat dari Abah Ihsan. Menurut beliau apa sih konten yang paling banyak digemari atau dikomentari oleh viewer Indonesia, teman-teman dari Indonesia? Oke, silakan Bang Ihsan. India itu kembali lagi, India itu incredible India kan, ada istilah incredible India. Ya. Yang perlu kita pahami adalah incredible India itu bukan bukan cuman hal yang keren-kerennya juga. Banyak hal-hal yang sebaliknya gitu ya. Misalnya cara mereka berinteraksi dengan orang foreigner dan lain-lain gitu ya. Dan memang benar-benar incredible dari segala aspek. Jadi intinya konten itu tidak terbatas. Betul. Tidak terbatas kepada satu aspek aja. Jadi banyak segala konten tergantung kita ngemasnya gimana kan gitu. Iya. Kalau misalnya kontennya misalnya korek api korek kuping tadi kan. Iya. Kemudian dikemas dengan baik dan itu cuma ada di India, jadilah bagus gitu kan. Tapi kalau yang misalnya kayak saya gitu terus buat konten kayak korek kuping ya nggak naik-naik ya gitu kan. Nah, jadi harus penuh pengalaman juga. Jadi memang ada faktor yang pendukung lah ya. Pendukung lah yang untuk pembuat mengemas konten. ya, mengemas konten pengemasan itu gitu meskipun ya. konten ya biasa sebenarnya. Iya. Korek kuping tapi ketika dikemas dengan hal yang berbeda, Iya. dengan mungkin judul yang berbeda, Ya. jadinya lebih. Pokoknya India gini, kalau di India ini buat konten keluar rumah udah banyak lah objek banyak yang dieksplor. sederhananya gitu aja lah gitu. Dan gitu gini, orang Indonesia itu yang udah banyak mengenal India ya, apalagi kalau dari
para backpacker gitu ya. Mereka juga banyak tuh yang India tuh menarik macam-macam gitu ya. Jadi mereka udah punya gambaran kayak di India itu artisnya ganteng-ganteng, betul, cakep-cakep dan cantik. Jadi ya harapannya juga bisa lihat orang-orang yang tampan, yang cantik tersebut. Kayak kemarin tuh ada 2 YouTuber kita itu. Ya di sini juga nih, sedang duduk di sini. Dia ke Kashmir. Nah, tujuannya selain lihat alam yang indah, katanya ngelihat ciptaan yang indah juga. Nanti diceritain, nanti diceritain sama Bang. Ceritakan cari jodoh. Iya. itu aja. Sekarang kita giliran Bang Mursid. Nah, jadi bagaimana menurut beliau konten yang paling diminati terutama di India oleh viewer dari Indonesia, teman-teman dari Indonesia. Oke Bang, silakan Bang Mursid. Tadi benar banget sih yang Ustadz kemarin sampaikan tadi kan ya. Abang kemarin yang korek telinga itu kan, ya, itu kan ada seru-serunya, ada scam-scamnya gitu lah ya. Saya tambahkan aja ada 3 hal menurut saya yang juga digemari, itu berdasarkan ini saya ya. Iya. Viewer saya sih belum setinggi dia, tapi lumayan lah. Yang di atas rata-rata itu ada 3 hal. Yang pertama itu tentang kondisi di India. Jadi saya jalan-jalan masuk kampung, bawa kamera gitu. Itu video pertama saya tembus 10.000 itu. Itu jalan muter-muter kampung aja dulu, nggak ada apa-apa. Cuma ngevlog gitu ya? Cuma gitu, ngevlog. Ada kawan India cerita ini apa, dia cerita gitu aja. Ternyata teman-teman di Indonesia itu senang, pengen tahu India itu seperti apa sebenarnya gitu. Mereka kan taunya Bollywood nih. Iya, itu dia. Begitu lihat kondisi kampungnya, oh ternyata gitu, jauh beda ya sama di Bollywood. Nah, gitu lah. Jauh di TV-TV ya. Nah gitu. Atau masuk ke pasar gitu. Saya juga masuk pasar tradisional, bawa kamera doang jalan-jalan aja gitu. Itu juga senang, itu di atas rata-rata. Nah, yang kedua itu interaksi dengan orang lokal. Interaksi langsung ya? Misalnya diajak makan siang bersama di dalam rumah orang India. Nah, saya makan bersama di undang keluarga India. Nah, itu teman-teman di Indonesia senang. Iya. Kenapa? Itu kan kita bisa langsung ngobrol. Oh, kehidupan di dalam rumah keluarga India itu kayak gitu. Iya. Itu kan ya. Gimana menghormati tamu dan lain-lain gitu ya? Nah, itu yang luar biasa orang India harus kita ikuti sebenarnya. Dan situ saya baru tahu juga orang India itu kalau ngundang kita makan, kalau kita nggak kenyang nggak boleh pergi pokoknya. Ini tambah terus kita nih. Ada sampai muntah dulu baru ya. Pokoknya gini, nggak ada cerita, kita diem ini. Ditambahin terus. Ayo Bang, tambah lagi Bang. Tambah lagi, udah. Sampai 12 kali suruh nambah itu. Iya. Luar biasa itu ya. Nah, yang ketiga, ini berkaitan juga. Ternyata teman-teman ini juga seneng kalau aku udah pernah cerita sama abang kembaran nih ya. Kita bikin video itu kan bukan hanya dari viral gitu, tapi juga memberi manfaat gitu kan ya. Tapi juga sesuai dengan apa Hasan juga bilang ya. Ternyata teman-teman itu selama interaksi 10 bulan, 9 bulan, 12 bulan dengan saya ini banyak pertanyaan. Betul. Question. Mas kok bisa sih kerja di India gitu? Mas lulusan India atau lulusan Indonesia kok bisa kerja di India gitu kan? Mas istrinya orang mana gitu kan ya? Mas kiat-kiatnya dong supaya bisa bekerja di India, seperti itu. Akhirnya saya rangkum pertanyaan-pertanyaan itu, saya bikin podcast. Nah, podcast cerita ada bagaimana latar pendidikannya, bekerjanya di mana, nah gitu-gitu, gaji berapa, tapi nggak saya jawab gajinya ya. Oh tunggu ya kan, lu sampai habis ya kan, mana gaji-gajinya ya kan. Supaya nggak muncul kan. Nah itu ternyata trik Bang, bukan trik lah, itu kan nanti ada video lagi ya. Oh bersambung ya, nggak mungkin semuanya di situ. Ada part lain. Biar bagi penasaran Bang ya. Itu ternyata kalau kita jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu, teman-teman seneng. Dan itu walaupun di atas rata-rata nggak setinggi, nggak seviral yang korek kuping dan sebagainya, tapi masa menontonnya, minutes average-nya itu tinggi. Betul. Karena orang cenderung nunggu beneran sampai akhir untuk mengerti jawaban dari pertanyaan. Toh itu kan pertanyaan mereka sendiri juga di komen-komen itu. Nah itu membuat itu tinggi. Jadi di saya ada 3 itu Mas. Sip. Oke, thank you Bang. Nah, satu topik lagi nih, yang terakhir saya mau tanyakan ke teman-teman, konten apa yang sudah pernah dibuat yang paling banyak dikomentari oleh orang Indonesia. Nah, ini yang pertama, coba Abah Ihsan dulu yang bisa kasih penjelasan dulu. Kira-kira di konten beliau selama ini, konten apa yang paling dikomentari? Seperti itu. Oke, silakan Abah Ihsan.
Jadi ada satu konten mengenai kerumunan. Di situ ada penjual chai. Penjual chai. Penjual chai. Ini kan chai ini khas India ya. Chai. Gitu. Teh susu ya? Teh susu sejenis teh tarik tapi berbeda sih secara substansi itu kan. Ingredient dan lain-lainnya. Nah, jadi ini tempatnya itu di kerumunan yang foreigner banyak datang. Ini mereka tuh tanya, itu apa yang menyebabkan orang-orang itu kok suka banget sama chai itu. Dan karena ini ada kesamaan dengan kesamaan dengan teh tarik. Nah, jadi mereka nanya perbedaannya tuh apa gitu. Perbedaannya itu apa, kita jelasin, kita buat kontennya kan secara lengkap. Ternyata memang beda cara pembuatan, ingredient dan lain-lain. Jadi ya informatif lah sama seperti yang disampaikan tadi oleh abang-abang sebelumnya. Oke. Nah itu sih, jadi menimbulkan pertanyaan, question mark ke ya. Jadi di video tersebut. Gitu sih. Oke. Kemudian yang kedua, Bang Mursid. Bang Mursid kira-kira apa nih Bang? Menurut Abang? Yang paling dikomentari? Saya milih yang nomor 2 aja yang dikomentari lah. Karena ini belum dibahas dari tadi. Betul. Itu tentang bagaimana pemuda India bergaya. Betul. Fashionnya seperti apa? Fashionnya, oke. Saya ada konten itu bagaimana gaulnya pemuda India memakai baju, berfoto-foto di taman. Banyak itu. Itu di situ komentarnya banyak banget. Iya. Kemudian apa lagi Bang? Ya itu tadi, karena melihat gaya pemuda India yang sangat pede dengan bajunya warna-warni. Betul. Nah, itu banyak komen-komen gitu. Walaupun ya cukup disayangkan kan kadang-kadang komennya cukup kurang pas gitu. Cuma sebenarnya ada satu hal yang harus kita pelajari dari orang India ini. Iya, apa itu? Percaya dirinya. Percaya diri. Nah, itu teman-teman. Itu luar biasa. Memang terbukti ya, kita mengalami sendiri ya ketika di sini ya. Dan berdebat. Itu bagian dari percaya diri itu. Oke, sekarang selanjutnya terakhir Bang Kembaren. Ayo, gimana menurut? Yang paling sering dikomentari Bang ya. Jadi aku udah buka juga YouTube mana yang paling banyak dikomentari. Jadi biar langsung data Bang. Betul. Ada yang satu berdasarkan data, yang satu lagi yang mungkin yang paling sering ditanyakan Bang, tapi belum bisa aku jawab. Oke. Yang pertama kalau bisa berdasarkan data di sini aku tengok yang paling banyak komentar itu tetap korek kuping Bang. Korek kuping. Itu hampir menginjak angka 8.000. 8.000 komentar. 8.000 komentar, 8.300 komentar Bang. Tentang korek kuping. 8.000 Bang. Itu manusia 8.000 komen Bang. Kan aneh gitu kan. Bukan aneh sih, berarti kan menarik gitu kan. Tapi kalau di Urunut itu kan ada ya pertanyaan yang berulang, ditanyakan lagi. Nah, pertanyaan apa sih sebenarnya yang ditanya ketika lihat konten korek kuping itu sebenarnya? Gimana rasanya Bang? Pertama gimana rasanya? Yang kedua itu Bang kok ditipu Bang katanya. Nah itu Bang kan. Pokoknya Bang satisfying. Puas ya? Puas Bang. Nah itu yang paling kalau berdasarkan data Bang. Tapi kalau yang sering ditanya netizen ketika aku buat konten, Bang kau buat konten cowok semua Bang, mana ceweknya katanya Bang. Oh betul. Tapi aku penasaran juga ya jawabnya Bang kan. Bukan malas sih, maksudnya aku mesti ngumpul data juga kenapa Bang kan. Tapi kalau aku dengar katanya ya itu tadi kayak kata Bang Mursid pernah cerita, memang kalau identik wanita India itu kalau keluar identik wanita nggak baik-baik katanya gitu ya Bang ya. Oh iya. Dianggap dilihat kurang enak gitu. Dianggap kurang enak. Nah, makanya mereka lebih fokus tetap di rumah gitu Bang ya. Jaga diri juga ditambah lagi. Hari atau malam hari? Malam hari itu. Malam hari. Siang hari juga. Sama kayak di Indonesia juga. Karena ditambah lagi katanya pun angka pemerkosaan juga tinggi kan Bang. Jadi makanya ya wanita-wanita ini pun tetap jaga diri gitu ya. Betul. Mungkin itulah Bang yang komentar yang sering juga ditanyakan gitu. Nambahin yang tadi masalah wanita. Itu kita dapat infonya itu justru dari para ibu-ibu WNI yang nikah dengan para laki India. Oh. Jadi mereka cerita gini. Ya memang gitu Mas, maksudnya di grup kita, WA kita, mereka cerita memang di India ini wanita lebih baik di rumah, bekerja dari rumah. Betul. Saya dulu pertama kali kesini nggak tahu Mas, saya sering ambil sekupin suami saya jalan-jalan, dirasani sama tetangga, dibilang kurang baik, kurang enak dipandang mata gitu. Akhirnya mereka diem di rumah, nggak berani lagi keluar. Betul. Gitu sih. Ya memang secara umum di India ini banyak pelaku usaha, pekerja dan lain-lain itu lebih dominan laki-laki. Karena memang
ya mungkin mungkin termasuk juga dengan budaya, adat atau peraturan yang dibuat pemerintah, perempuan lebih baik di rumah. Nah, apalagi yang sudah menikah. Nah, itu memang sangat diproteksi oleh pihak keluarga si mempelai laki-laki atau suami. Tapi selain itu, perempuan tuh memang nggak mau kalah dia. Waktu nikah kan dia bayar dowry tuh. Iya betul. Banyak uang dikeluarin buat cowoknya. Ya, kerja cowoknya lah. Boleh juga tuh. Betul. Makanya ketika kita beli ikan, beli sayur itu cowok coy. Cowok semua. Bukan cewek. Di mall juga, di mall ada beberapa sih, ya, karena aman. Kan ini bicara umum ya. Iya. Di mana coba kita temukan bapak-bapak belanja ikan, belanja sayur, garam, cabe. Jadi di sini wanita berkuasa. Wanita berkuasa. Tapi di rumah nyuci. Oke, sip. Oke, terima kasih telah menonton channel ini. Nanti juga jangan lupa saksikan juga konten YouTube menarik dari abang-abang kita ini, Bang Kembaren, Bang Mursyid dan Abah Ihsan. Nah, nanti saya cantumkan di channel ini di link di bawah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao. Salam klakson. Salam klakson. Mas Odan.